Renungan pagi pulang ke rumah oleh Ellen G. White, 8 April 2020. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anakmu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, anak domba yang menghapus dosa dunia ini. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti dan sebagaimana membaca firman-Mu. Kiranya roh-Mu ya Yesus, roh kebenaran, menuntun kami agar mengerti dan menghidupkannya. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Karena kami berdoa hanya melalui Yesus Kristus, anak Allah yang tunggal, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini berjudul, Tuhan harus mendapatkan persetujuan-Mu. Ayat inti terdapat dalam Mazmur 28 ayat 7. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku, kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong, sebab itu beria-ria hatiku, dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Berdampingan dengan ajaran Injil, pembantu iblis sedang bekerja, tetapi hanyalah sebagai alat media roh-roh dusta. Ada orang yang mula-mula hanya ingin mengetahui, tetapi oleh karena melihat hasilnya, maka selangkah demi selangkah ia tertarik dan akhirnya ia telah dikuasai oleh suatu kemauan yang lebih kuat dari kemauannya sendiri. Ia tidak dapat meluputkan dirinya dari kuasa yang ajaib itu. Pertahanan jiwa telah rubuh. Ia tidak mempunyai tembok lagi untuk menghalangi dosa. Apabila sekali firman Allah dan rohnya ditolak, ada seorang manusia yang mengetahui sampai berapa dalamnya ia akan tenggelam. Dosa-dosa tersembunyi atau hawa nafsu tertentu yang menjajah dia sebagai seorang tawanan, sebagaimana orang yang dirasuk iblis di Kapernaum. Walaupun demikian, keadaannya belum juga putus asa. Alat yang dapat mengalahkan si jahat ialah alat yang telah dipergunakan Yesus mengalahkan iblis, kuasa firman Allah. Allah tidak mengendalikan pikiran kita tanpa persetujuan kita. Tetapi jika kita rindu mengetahui dan melakukan kehendaknya, perjanjiannya akan menjadi milik kita. Kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Barang siapa mau melakukan kehendaknya, ia akan tahu ajaranku. Yohanes 8 ayat 32 dan Yohanes 7 ayat 17. Oleh percaya akan perjanjian ini, setiap orang dapat dilepaskan dari jerat kesalahan dan kuasa dosa. Tiap-tiap orang bebas memilih kuasa mana yang ia mau agar memerintah dirinya. Walaupun seorang yang telah jatuh begitu rendah atau begitu najis, ia mendapat kelepasan di dalam Kristus. Orang yang dirasuk iblis ini sebagai pengganti doa, ia hanya dapat mengucapkan perkataan dari iblis. Akan tetapi isi hatinya yang tidak dapat dikeluarkan itu telah didengar. Tidak ada tangisan dari suatu jiwa di dalam kebutuhan, walaupun tidak dapat dikeluarkan di dalam perkataan yang tidak akan diperhatikan. Mereka yang rela masuk dalam hubungan janji dengan Allah di surga tidak akan dibiarkan dalam kuasa iblis atau di dalam kekurangan diri mereka. Mereka diundang oleh Juru Selamat, kecuali kalau mereka mencari perlindungan kepadaku dan mencari damai dengan aku. Ya, mencari damai dengan aku. Yesaya 27 ayat 5. Roh kegelapan akan berperang bagi jiwa untuk takluk di bawah pemerintahannya, tetapi malaikat Allah akan merebut jiwa-jiwa itu dengan kuasa kemenangan. Tuhan berkata, dapatkah direbut kembali jarahan dari pahlawan, atau dapatkah lolos tawanan orang gagah? Sungguh beginilah firman Tuhan, tawanan pahlawan pun dapat direbut kembali, dan jarahan orang gagah dapat lolos. Sebab aku sendiri akan melawan orang yang melawan engkau, dan aku sendiri akan menyelamatkan anak-anakmu. Yesaya 49 ayat 24 dan 25. Saudaraku dalam Tuhan, renungan pagi pulang ke rumah tanggal 7 April 2020 menyatakan bahwa setan tidak dapat membuat kita berdosa. Setan hanya menggoda dan mencobai kita agar kita menyerahkan pikiran kita kepada kehendaknya. Demikian juga dengan Allah. Allah juga tidak memaksa kita untuk menurut kepada kehendaknya. Dia mau kita menyerahkan pikiran kita dengan sukarela kepada kehendaknya.
Renungan hari ini menyatakan dalam Pulang ke Rumah halaman 111 paragraf 3, Allah tidak mengendalikan pikiran kita tanpa persetujuan kita. Nah, saudaraku dalam Tuhan, otak kita terdiri dari beberapa bagian, dan bagian depan disebut frontal lobe. Frontal lobe adalah bagian depan yang berwarna merah pada bagian gambar. Pada bagian tengah depan dari area frontal lobe ini ada yang disebut dengan prefrontal cortex, atau sering juga disebut sebagai crown atau mahkota. Di bagian tersebut adalah tempat kita membentuk karakter, tempat pertumbuhan kerohanian, ketajaman pikiran, moralitas, kemauan kita, tempat kita menentukan pilihan, kita menyaring informasi, penurutan, dan penyembahan. Di sini tempat persepsi kita, ketajaman pikiran, ketakutan muncul, proses pembelajaran terjadi, pengertian kita dikembangkan, wawasan kita. Ya. Di tempat ini juga Tuhan berbicara kepada kita, di mana suara bisikan dapat dibedakan. Bagian inilah yang setan mau kendalikan, dan pada bagian ini juga yang Tuhan mau kita serahkan kepada Dia dengan sukarela. Sebab disinilah surga berbicara kepada kita. Di dalam otak, khususnya dalam frontal lobe ini, ada beberapa gelombang yang bekerja. Namun yang perlu kita ketahui adalah gelombang alfa dan beta. Berikut penjelasannya. Gelombang alfa adalah gelombang yang berwarna hijau. Gelombang ini menganalisa, saya ulangi, tidak menganalisa informasi yang masuk. Jadi ada informasi masuk, tidak dianalisa. Gelombang beta secara dinamis, kritis menganalisa informasi yang masuk. Jadi perbedaannya adalah gelombang alfa tidak menganalisa informasi yang masuk. Kekuatan pertimbangan, kekuatan analisa otak kita tidak digunakan. Sementara gelombang beta dinamis menganalisa informasi yang masuk. Apakah sesuai dengan keyakinan serta nilai-nilai moral kita? Nah, jika gelombang beta kita berfungsi dengan benar, kita menganalisa informasi yang masuk. Apakah informasi itu dapat diterima secara rohani atau tidak? Di dalam gereja, saat kita mendengarkan firman Tuhan, kita seharusnya dalam kondisi beta, menganalisa semua pekabaran yang masuk ke otak kita. Jika gelombang alfa yang bekerja saat kita di gereja, itulah yang membuat kita tertidur. Itu semua menyebabkan informasi yang masuk tidak dianalisa. Nah, yang bahaya adalah si jahat sudah tahu bagaimana caranya mengubah kondisi beta menjadi alfa. Ada musik, ada film, ada makanan yang dapat membuat gelombang beta kita lemah dan akhirnya berubah menjadi alfa. Dan saat beta berubah jadi alfa, saat itulah setan coba kuasai pikiran kita. Setan masuk saat pikiran kita alfa. Berikut beberapa hal yang merusak gelombang beta. Ilmu pengetahuan modern menyatakan bahwa obat-obatan terlarang merusak frontal lobe. Beberapa resep obat dapat merusak frontal lobe. Alkohol, kafein, nikotin, dan jenis makanan tertentu merusak frontal lobe. Film modern tertentu merusak frontal lobe. Banyak acara televisi merusak frontal lobe. Film modern adegannya banyak dan cepat. Otak kita sulit untuk mengikuti. Kondisi beta terganggu dan otak kita akhirnya masuk ke kondisi alfa. Sudahlah, nikmati saja. Demikianlah pemikiran kita. Karena sulit untuk dianalisa dan dicerna. Gerakan dan adegan sangat cepat. Dan akhirnya, pesan-pesan si jahat masuk melalui kondisi alfa. Otak kita ini dirancang bukan dengan kecepatan, tapi kita yang harus kendalikan. Coba lihat video-video musik. Pergerakannya sangat cepat, perubahan dari setiap klip. Ini semua merusak gelombang beta kita dan akhirnya kita masuk dalam gelombang alfa dan setan pun menyusup. Tapi tidak demikian dengan Allah. Dia masuk saat kita dalam kondisi beta, dalam kondisi
otak kita bekerja dinamis dan menganalisa. Alkitab berkata dalam Lukas 24 ayat 45, lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Ini adalah peristiwa Yesus berjalan ke Emmaus dengan 2 murid. Yesus menerangkan firman Allah kepada mereka, dan melalui ayat ini dijelaskan mereka mengerti apa yang Yesus jelaskan. Artinya, mereka gunakan otak mereka dalam kondisi beta. Alkitab juga berkata dalam Yesaya 1 ayat 18, marilah baiklah kita berperkara firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kermizi akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba akan menjadi putih seperti bulu domba. Allah berkata, mari kita berperkara, atau dalam versi King James ditulis, mari kita berunding, berdiskusi. Let us reason together. Dan jika kita berunding atau berdiskusi, tentunya pikiran kita harus dalam keadaan beta, di mana setiap informasi yang masuk harus dianalisa. Jadi bisa lihat bedanya, setan mau kuasai frontal lobe kita melalui gelombang alfa, supaya informasi yang salah yang dia susupkan tidak kita analisa dan tanpa kita sadari sudah menguasai pikiran kita. Sementara Allah berbeda. Allah mau kita serahkan pikiran kita dengan sukarela, dan Allah mau dalam kondisi beta agar pikiran kita bekerja menganalisa kebenaran firman-Nya. Sehingga saat kita menerima kebenaran firman-Nya itu, bukan karena paksaan atau hipnotis. Alkitab berkata dalam Yohanes 8 ayat 32, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Allah mau pikiran kita, frontal lobe kita dalam kondisi beta, agar kita mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kita. Kita memahami kebenaran bukan karena disusupkan, tetapi karena diajar oleh guru agung kita, dan dia mau kita analisa kebenaran yang dia ajarkan agar kita merdeka dalam kebenaran. Penting bagi kita menerima kebenaran ini. Roh Nubuat menjelaskan dalam Christ Object Lesson halaman 314, paragraf 1, kebenaran harus ditanamkan dalam hati. Ia harus mengendalikan pikiran dan mengatur perasaan. Kebenaran ini mengendalikan pikiran kita, frontal lobe kita. Kebenaran mana yang harus ditanamkan dalam hati ini? Maranatha halaman 107, paragraf 6. Kita harus menanamkan kebenaran di dalam hati dan mengajarkannya kepada orang lain sebagaimana di dalam Yesus. Kebenaran yang dimaksud adalah kebenaran yang di dalam Yesus. Sebab Yesuslah sang kebenaran. Kebenaran Yesuslah yang harus mengendalikan pikiran dan perasaan kita. Namun, itu semua harus berdasarkan persetujuan kita. Roh Nubuat juga menyatakan dalam From Heaven with Love, halaman 333, paragraf 4. Satu-satunya cara di mana kita dapat memperoleh pemahaman kebenaran yang lebih sempurna adalah dengan menjaga hati lembut dan ditundukkan oleh Roh Kristus. Jadi, satu-satunya cara untuk kita memahami kebenaran yang harus kendalikan pikiran dan perasaan kita adalah dengan mengizinkan hati kita tunduk kepada Roh Kristus. Kristus adalah kebenaran, karenanya Roh Kristus adalah roh kebenaran itu. Lihat kembali pelajaran-pelajaran sebelumnya. Karenanya, dalam kondisi apapun, bahkan dalam kendali setan sekalipun, namun jika hati kita berseru kepada Allah melalui anaknya, maka seruan itu Allah dengar. Tidak ada tangisan jiwa yang Allah tidak perhatikan. Dan Allah tidak hanya perhatikan, tapi ambil tindakan. Kita baca kembali tulisan Yesaya dalam Yesaya 49 ayat 24 dan 25. Dapatkah direbut kembali jarahan dari pahlawan, atau dapatkah lolos tawanan orang gagah? Sungguh beginilah firman Tuhan, tawanan pahlawan pun dapat direbut kembali, dan jarahan orang gagah dapat lolos, sebab aku sendiri akan melawan orang yang melawan engkau, dan aku sendiri akan menyelamatkan anak-anakmu. Inilah kepastian dari Allah bagi kita yang rela serahkan pikiran kita kepadanya, dan berseru kepada Allah minta pertolongan. Allah akan rebut kembali kita dari si jahat dan selamatkan kita. Karenanya, serahkan pikiran kita kepada Allah melalui anaknya, Yesus Kristus. Maka,
kita pasti menang. Dan tidak hanya itu, tadi kita sudah belajar tentang frontal lobe, yaitu otak bagian depan kita. Disitulah bagian tempat pembentukan karakter. Perhatikan, Alkitab berkata tentang dahi, sebab di dahilah frontal lobe kita terletak. Wahyu 14 ayat 1. Dan aku melihat sesungguhnya anak domba berdiri di bukit Sion dan bersama-sama dengan dia 144.000 orang. Dan di dahi mereka tertulis namanya dan nama Bapanya. Bagi mereka yang selamat, di dahi mereka atau pada frontal lobe mereka tertulis nama anak Allah dan nama Allah Bapa. Hanya dua nama. Bisa lihat pentingnya menyerahkan pikiran kita, terlebih frontal lobe kita kepada Allah, sebab di sana nama anak Allah dan nama Allah Bapa dituliskan. Nama itu adalah karakter. Lihat Keluaran 34 ayat 5-7. Ingat lagi, dalam frontal lobe adalah tempat pembentukan karakter kita. Dan karakter yang kita perlukan adalah karakter anak Allah dan Allah Bapa. Sebab itulah keselamatan. Karenanya, serahkanlah pikiran kita, frontal lobe kita kepada Allah Bapa melalui anaknya dengan cara tunduk kepada Roh Kristus agar pikiran dan perasaan kita dikendalikan oleh kebenaran, yaitu Yesus Kristus. Maka karakter kita diubahkan menjadi sama dengan karakter anak Allah yang sama dengan karakter Allah Bapa, dan itulah keselamatan. Tuhan memberkati. Saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat yang penting dan baik sekali, bahwa kami harus dengan rela dan sesuai persetujuan kami, menyerahkan pikiran kami, kehendak kami kepada Allah. Maka Dia akan bekerja dalam hidup kami. Karenanya, biarlah melalui kehadiran Roh Anak Allah, kami dapat diajar tentang kebenaran, sebab kebenaran itulah yang mengendalikan pikiran dan perasaan kami, frontal lobe kami, dan di dalamnya ditulis nama anak Allah dan nama Bapa, yaitu karakter, sehingga perubahan hidup kami mengubahkan dan karakter kami selaras dengan anak dan Bapa. Itulah keselamatan. Tolong kami ya Bapa, hadirlah dalam hati kami ya Yesus, kehendak-Mu yang jadi, ampunkan kami akan dosa dan salah. Karena kami berdoa hanya melalui Yesus Kristus, anak Allah yang tunggal, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.